Misteri Black Cat, misteri tentang pesilat dan harimau pengawal PDRI dari kejaran Belanda. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan menceritakan tentang pendekar dan harimau yang melindungi Presiden Indonesia di zaman pemerintahan darurat Republik Indonesia, yaitu rombongan dari Mr. Syafruddin Prawira Negara. Dan cerita ini memang sedikit sekali yang mengetahuinya, tapi dengan adanya Black Cat dan harimau ini, gagal misi Belanda untuk menangkap Mr. Syafruddin Prawira Negara. Bagaimana cerita selanjutnya? Ini dia. Intelijen Belanda memberi istilah Black Cat untuk pengawal rombongan Kabinet Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dikejar-kejar pasukan tentara Belanda antara Sungai Dareh di daerah Damasraya dan Abai di daerah Solo Selatan sekarang ini. Belasan sosok misteri itu membuat tentara Belanda gagal mengejar rombongan ketua PDRI, yaitu Syafruddin Prawira Negara, saat bergerilya di kawasan itu yang dimulai sekitar 7 Januari 1949. Istilah Black Cat itu terdapat dalam laporan Netherlands Force Intelligence Service atau NAVIS yang ditulis dalam bahasa Belanda. Sosok yang disebut Black Cat tersebut terlihat oleh tentara Belanda seperti manusia yang berdiri dalam gelap. Dibilang manusia tapi matanya bersinar kuning. Disebut harimau, namun sosok-sosok ini terlihat berdiri. Tentara Belanda yang melihat sosok Black Cat ini adalah pasukan khusus yang ditugaskan untuk memburu kabinet PDRI, yang mana sebagian pasukan ini sudah mengejar rombongan Mr. Syafruddin Prawira Negara sejak dari mulai daerah Bangkinang, yaitu sekitaran Riau, dan sebagian pasukan lagi ada dari Solo, bermaksud ingin mengepung kabinet PDRI. Tapi ternyata akhirnya tentara Belanda yang dari arah Bangkinang hanya bertemu dengan pasukan yang berasal dari Solo di daerah Kiliran Jauh. Lalu dua pasukan itu pun bergabung untuk menangkap Syafruddin Prawira Negara yang telah berani berteriak di radio bahwa negara Indonesia masih lagi tegak berdiri. Sementara seluruh Indonesia ketika itu telah dikuasai Belanda dan para proklamator ditawan mereka. Belanda ketika itu akan membungkam PDRI agar dunia internasional tak lagi menganggap pemerintahan Indonesia ini masih lagi ada dan ingin melumpuhkan perlawanan bangsa Indonesia. Kisah ini saya ceritakan dari beberapa sumber dan laporan intelijen Belanda yang masih tercatat baik sampai saat ini. Pasukan Belanda awalnya sangat optimis bisa mengejar Syafruddin Prawira Negara, yang mana beliau adalah pemangku Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ketika itu. Dan kita tahu namanya pun tenggelam, tak tercatat sebagai salah satu Presiden Indonesia sampai saat ini. Syafruddin dan rombongan kabinet berada setengah hari perjalanan dari pasukan Belanda. Selain jumlah pasukan Belanda yang cukup banyak dan persenjataan yang mumpuni, mereka merasa rombongan Syafruddin diperkirakan agak lamban karena harus memanggul radio yang sangat berat. Namun harapan pasukan Belanda ini mulai buyar saat mereka sampai di Kiliran Jauh. Berbagai keanehan mulai mereka rasakan. Kejanggalan pertama kali mereka alami saat pasukan Belanda ini dihadang oleh belasan pesilat berpakaian serba hitam. Gerakan silatnya sangat halus sekali, seperti menari. Namun ketika tangan mereka sampai ke tubuh pasukan Belanda, itu terasa sangat keras. Pasukan Belanda pun mengaku kesulitan dan sempat tercerai-berai antar pasukan saat menghadapi para pesilat itu. Tubuh para pesilat itu ringannya seakan bisa terbang. Pasukan Belanda susah sekali mengikuti setiap gerakan para pesilat tersebut. Ketika mereka melihat ke kiri, tangan pesilat sudah sampai di kanan. Dengan sekuat tenaga akhirnya pasukan Belanda sampai juga di Sungai Dareh. Tapi ternyata Syafruddin dan rombongan telah bertolak menuju ke hulu Sungai Batanghari. Ketika itu pasukan Belanda bertemu masalah baru. Kali ini mereka dihadang laskar dan masyarakat yang menutup jalan mereka. Sempat terjadi kontak senjata di sini. Pada akhirnya tentara Belanda mencium gerakan rombongan Syafruddin ke arah hulu Batanghari. Mereka pun menyusul dengan tergesa-gesa. Tapi apa yang terjadi?
Pasukan Belanda lagi-lagi merasa dibayangi sekelompok pesilat di sini. Sesekali mereka bertemu, tapi para pesilat yang diantaranya ada perempuan itu kembali menghilang. Saat tentara Belanda beristirahat pada malam hari, mereka seringkali melihat sekelebat para pendekar pengintai itu lewat dengan mata berwarna kuning dari dalam kegelapan. Ketika mereka mencoba untuk menembak dan mendatangi, tentara Belanda tak menemukan apa-apa. Sosok-sosok itu menghilang dengan cepat tanpa bekas. Karena tak bisa mendefinisikan para pengintai itu, intelijen Belanda memberi istilah sendiri pada para pendekar tersebut dan mereka menyebutnya sebagai Black Cat atau si kucing hitam. Rombongan Black Cat ini terus membayangi pasukan Belanda antara Sungai Dareh dan Abai. Mereka terkadang berada di arah depan pasukan, terkadang di belakang, membuat pasukan Belanda ini beberapa kali tersesat dan hanya berputar-putar tanpa arah, lalu kembali lagi ke titik semula di mana mereka berada. Dalam kondisi letih, jengkel bercampur khawatir, pasukan Belanda akhirnya bisa mencapai daerah Abai seputaran Sangir. Namun sesampai di Abai, rombongan Syafruddin seperti menghilang tanpa jejak. Kejadian ini membuat tentara Belanda frustasi, kemudian membakari beberapa perkampungan antara Sungai Dareh dan Abai. Di mana sejarah mencatat pengejaran Mr. Syafruddin Prawira Negara ini oleh pasukan Belanda adalah sebuah operasi yang gagal. Saat dikejar oleh tentara Belanda, sebenarnya rombongan Mr. Syafruddin tak berapa jauh di depan mereka. Setelah sempat menetap di Abai, daerah Sangir selama sepekan, kabinet PDRI kemudian pindah dan menetap di daerah Bidar Alam. Mereka merasakan aman dari kejaran pasukan Belanda di sini. Mereka berada di Bidar Alam ini selama lebih dari 3 bulan tanpa terendus oleh pasukan Belanda. Jika Belanda merasa terancam karena dibayangi oleh sosok yang disebut Black Cat, sementara di sisi rombongan PDRI yang menyusuri pinggir Sungai Batanghari malah merasa dikawal oleh seekor harimau. Perjalanan rombongan PDRI tersebut sebelumnya sudah terasa mencekam karena adanya seekor harimau yang terus mengikuti gerilyawan PDRI hanya dalam jarak 20 meter saja. Ketika rombongan PDRI berhenti, harimau itu ikut berhenti. Bila rombongan PDRI ini bergerak, ia juga mengikuti dalam jarak yang sama. Karena tidak mengganggu, pada akhirnya rombongan terbiasa dan menganggapnya sebagai pengawal perjalanan gerilya mereka. Kita bisa menyimpulkan peran para pesilat dalam revolusi fisik rentang waktu 1945 sampai 1947 adalah wujud kepedulian masyarakat pada perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Mereka membantu dengan berbagai cara seperti ibu-ibu yang menyediakan nasi bungkus untuk membantu perjuangan. Demikian juga dengan para pesilat yang siaga membuat perlawanan dalam senyap. Pelajar hingga anak-anak pun ikut serta. Mereka semua bergerak bukan karena disuruh, tapi inisiatif membela negara yang ingin merdeka seutuhnya. Sejumlah kejadian janggal dari cerita para pesilat yang tercatat dalam laporan intelijen Belanda maupun fenomena harimau yang mengikuti rombongan PDRI ini adalah kearifan lokal di Minangkabau. Ini bukanlah dongeng. Sumber-sumber sejarah bukan saja yang tertulis, tapi termasuk cerita dari mulut ke mulut masyarakat. Dan hal ini masih terpelihara sampai sekarang di Minangkabau. Minangkabau khususnya Sumatera Barat memang punya banyak kearifan lokal. Agar kita bisa memahami berbagai kearifan dan korelasinya dengan sejarah, mari kita selalu mempelajari berbagai hal tersebut, termasuk silat atau sile ini. Setidaknya ada 40 aliran sile yang ada di Minangkabau. Sejumlah aliran sile tersebut sebagian besar berkaitan dengan sosok harimau. Jadi kisah tentang jalur yang dilalui rombongan PDRI tersebut memang lintasan harimau Sumatera. Jika orang berniat baik, harimau tak akan mengganggu, malah akan membantu menunjukkan jalan bila tersesat. Dan cerita Black Cat yang disebutkan oleh laporan intelijen Belanda ini diyakini sebagai pendekar atau para pesilat dari silat Pangyan. Oke bro, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran baru. Kita sesama belajar. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia bersama saya Davan Mulifa, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.